hari ini pertemuan kita kan udah presentasi ya harusnya ya. Jadi untuk presentasi ini kan kita buat kelompok ya. Jadi kelompoknya itu 3 ya atau 4 orang lah ya. Jangan banyak-banyak karena ini berhubungan dengan kamu lagi ngerjain skripsi juga ya. Ada yang lagi ngerjain skripsi? Udah Ada, punya Iya, iya betul. Pak, benar Pak. lagi bimbingan? Iya lagi bimbingan Pak. Oke. Mumpung lagi bimbingan, sekarang kamu boleh nanya yang berhubungan dengan pengolahan data. Kamu udah ada judulnya semuanya belum? Alhamdulillah. Sudah, Pak. Harus loh, harus ada. Karena kan mau nggak mau ya kamu harus ya ngajuin judul yang pasti ya. Ada yang bimbingan saya nggak di kelas ini? Ada Pak, saya Pak. Ada berapa orang? 4 orang ya? Sudah, hari ini kita bahas tentang bagaimana mengolah datanya. Nanti kasih tugasnya ya, nanti kita kasih contoh, terus aplikasinya apa aja ya. Oke, kita mulai. Materi kita kemarin tentang, pengolahan kita kan teknik riset operasional, ini bagaimana sih mengolah sebuah data ya. Oke, kita ngulang sedikit tentang materi. Ini udah saya masukin di learning ya. Tinggal kamu download. Bentar, ini contohnya ya. Menggunakan metode Simplex. Ya, oke. Kita ulang sedikit ya di pertemuan berikutnya. Kita bahas tentang Simplex. Jadi Simplex itu kan salah satu linear programming ya. Artinya mempersoalkan pengolahkasian sumber-sumber yang terbatas di antara beberapa aktivitas yang bersaingan. Jadi dengan cara yang terbaik, artinya dia mencari solusi ya. Artinya aktivitas tertentu yang bersaing dalam hal penggunaan sumber daya yang sedikit. Ya. Tujuannya kalau yang metode Simplex adalah tadi ya mencari yang digunakan ya, artinya mencari yang terbaik lah ya untuk solusi. Ya, ini programming. Ya. Kita nggak bahas tentang lebih lanjut, kita bahas tentang syarat-syaratnya. Ya. Ya, untuk membentuk satu model program linear nanti diperlukan atau diterapkan asumsi sebagai berikut: ada linearity, ada disjuntivity, ada nullity. Ya. Bisa kamu baca. Jadi ini berhubungan dengan kendala. Ya. Jadi fungsi objek dan kendala harusnya merupakan fungsi linear dan variabel. Nanti kamu harus tahu variabel itu apa. Ya. Kamu tuh untuk skripsi variabelnya mungkin bisa 2 atau 3 ya. Ya. Untuk metodenya, untuk linear ini ya, ada grafik, simplex, dualistik ya. Nah, metodenya gitu, ya, yang kita bahas sejarahnya. Oke, komponennya untuk membentuk sebuah tadi ya, simplex. Ya. Ada variabel keputusan, ada fungsi tujuan, ada kendala. Ya, kita kasih contoh di sini. Ya, contohnya di sini ya. Di sini bisa kamu lihat. Jadi pakai juga ya bisa kamu ambil ya. Contoh gini, ini permasalahannya nanti kan dijabarin secara teoritis ya. Contoh gini, PT Frida memproduksi 3 keramik ya, 3 jenis keramik ya, penjaringan seperti itu. Ada muk, ingat ada muk, ada keramik, ada piring keramik. Jadi ada ini buat ya. Nah, untuk muk itu di sini untuk produksinya ada 2.800, 2 juta, ada 2.400 ya. Nah, untuk produksi muk keramik ya dibutuhkan 40 pieces keramik, 40 liter warna, dan waktunya 40 menit. Dan untuk piring keramik butuhnya nih 60 pieces, 35 liter warna, dan hasil cetakan selama 20 menit. Dan lepas bunga 70 pieces, 60 menit. Nah, pada waktu percetakan selama 90 menit, jadi dia tidak mempunyai kapasitas maksimum untuk keramik sekitar 2.800 pieces ya, warna 900 liter. Waktu cetak 2,400 menit. Nah, tentu kan keuntungan oleh perusahaan ya.
Di sini dia mencari keuntungan dari berdasarkan tadi ya, variabel formula yang sini. Nah, untuk identifikasi pertama yang tadi kamu buat variabel keputusan. Ya, ingat di sini untuk simplex itu yaitu variabel keputusan. Ya, nanti kendalanya apa? Ya, ketahuan. Jadi nanti kesimpulannya apa? Oke. Untuk tadi variabelnya yaitu ada X1, X2, 3, yaitu ada 3 produksi tadi, ada keramik, ada piring, ada vas bunga keramik. Ya. Oke. Berikutnya lah kedua, tentukan tujuan fungsi apakah dimaksimalkan atau diminimaliskan. Ya. Jadi kalau dimaksimalkan adalah Z dengan 2800 tadi ya, X1 2000, X2 2400. Ya. Oke. Jadi, nah berikutnya kamu lakukan formalisasi faktor kendala yang ada, ya. Jadi ada yang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Artinya kalau lebih besar, kerugian informasi paling sedikit atau minimum lebih kecil, kerugian informasi paling banyak atau maksimum. Oke. Kendalanya tadi, dia butuh keramik, butuh pewarna, dan waktu percetakan. Ini kendalanya. Ya, diurutkan berdasarkan jenis kendalanya. Ya, contoh fungsi kendalanya adalah 80 X1, 70 X3 ya, lebih kecil dengan 2.400. Ini kurang dari 2.400, pewarna kurang dari 1.600, cetakan 2.400 ya, ditambah dari 40 X1, 25 X1, X2, dan X3 lebih besar dari 0. Ya. Nah, tujuannya sini ubahlah ya variabel kendalanya ya. Jadi rumusnya bisa kamu lihat jadi ini. Jadi si kendala lebih besar maka harus ditambah S ya. Jika fungsi kendalanya semua lebih besar, tambahkan ya yaitu min S ditambah A. Ya, jika sama dengan maka ditambahkan A. Ini tadi kita lihat fungsi kendala berdasarkan simbol. Tadi kita bahas ya. Oke, nah ini fungsi kendalanya tadi. Bisa kamu lihat hasilnya. Susunan persamaan diperoleh dalam tabel interaksi. Ya. Kemudian tentukan kolom kuncinya ya, dengan menggunakan Z. Tentukan barisnya. Ya. Nah ini hasilnya seperti ini ya, bisa kamu lihat. Oke, pasti bingung kan seperti ini. Ini ngolahnya pakai apa sih? Ya kan? Ada yang bisa nanya? Ini hasilnya seperti apa indeksnya? Ya, ya. Oke, ini kamu itu pakai Excel juga bisa ya, tapi karena kamu anak SI kan menggunakan aplikasi ya. Oke, sekarang kita coba menggunakan aplikasi ya. So, kita lihat di sini, kita lihat ininya dulu ya. Dari awal, itu variabelnya adalah tadi muk, keramik, vas bunga. Ya, variabelnya kita lihat pada keputusannya. Kayak ini ya. Saya ganti dulu ya, itunya, slide-nya. Ya, sambil nunggu, saya lagi buka aplikasi. Ada yang mau nanya, silakan. Kamu sekarang pakai aplikasi apa yang ada di pikiran kamu untuk buat skripsi, mengolah data? Walaupun banyak ya, di kelas saya mungkin kemarin mau presentasi aplikasi, saya lupa saya juga, karena yang lain juga belum masih pada bingung, jadi yang kelas saya ya, bimbingan saya, jadi belum yang minggu besok ya, mungkin minggu besok kali kita coba ngerinya, takut nggak pada nongol. Bentar ya. Ya, sekarang saya pakai aplikasi, kami loading kamu.
Masih banyak yang masuk. Ya, udah kelihatan belum aplikasinya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, bentar ya. Semoga cepat nih. Ya. Oke, yang pertama saya menggunakan aplikasi ini ya. Saya menggunakan QM Pol Windows ya. Kelihatan? Untuk bahasan tadi ya, metrik yang kita bahas ini tadi, yang modul ini ya, itu tadi menggunakan Simplex ya. Jadi yang pertama adalah kita jadi kamu yang usah berlibat sebenarnya pakai aplikasi aja udah ya. Jadi pertama kamu klik file ya, kemudian kamu fungsinya nyari yang mana ya. Oke, new ya. Terus sebelum new itu ya, ini kan belum dia permasalahannya ya. Oke, sekarang kita permasalahan adalah di linear programming ya. Kamu klik linear programming ya, atau kamu berhubungan dengan quality control ya, atau transportasi ya, kita bahas ini. Oke, di sini kita bahas tentang tadi kita buat title ya, yaitu tadi chat ya. Ini public chat apa tadi? Contoh kasus tadi ya. Ya, ini dia PT Henry Apriada. Ya, ini Apriada. Ya, itunya 3 ya. Saya bikin 3. Oke, kita lihat dulu. Nanti kalau kurang kita tambahkan. Oke. Di sini baru kita buat file. Ya, ya ini ya. Ada tidak. Tadi kalau bisa new ya. Kita buat. Ya, tadi ada X1, X2 ya. X1, X2. Di sini kalau kita lihat tadi ada X3 ya, jadi kita tambahkan satu lagi. Ini X1, X2, 3 mau kami, pilih kami, pas kami. Ya. Oke, ini kami tadi ya. Kami, apa tadi? Kendalanya? Lupa saya. Dia buat apa sih dia? Mukramik ya. Mukramik, piring kami. Mukramik. Kemudian apa tuh? S2-nya? Piring Ayo. keramik. Piring keramik ya, ingat, coba diingat ya. Oke, pas bunga keramik ya, ingetin S3-nya, kemudian nanti kita masukin Z-nya ya. Oke, nanti kendalanya ya, sekarang kita buat variabel putusan dulu ya. Jadi tadi mau keramik, piring keramik ya. Keramik sama pas bunga. Piring keramik ya. Piring keramik ya. Piring keramik. Oke, karena dikurang, kita tambahkan lagi satu variabel putusan. Ini baru satu ya, 2. Kita klik kanan aja. Tinggal tambah insert ya. Insert kolom. Ya, jadi yaitu tadi ini ini ada lebih tadi. Nah, oke, apa tadi? Buat kami, piring kami. Pas bunga, Pak. Pas bunga. Oke. Oke. Nah, tinggal ini kendalanya kan, kalau kurang. Oke, sekarang kita bahas tentang keramik itu. Dia butuh berapa? Kita lihat di sini. Keramik dia butuh 2.800.000 ya. Ingat? 2.800.000 sama 2 juta. 2.800.000 kurang 202 ya. Oke, yang ini berapa tadi? Juta, Pak. Ya? 2 juta, piring keramik 2 juta. 2 juta, 2.500 ya. Oke, di sini 2 juta. 2 juta ya, kurang ya? Iya, Pak. 20 juta nih. 2 juta. Ya, kalau ini kelebihan ya. Pas benar ya. Saya 2.400.000. Ya. Oke.
Berikutnya kita lihat kendalanya. Jadi kita lihat kendalanya adalah ini kendalanya ya. Ini kendalanya adalah keramik pewarna percetakan. Ada 80, 60, 70. Ya, ingetin ya. Keramik pewarna percetakan. Ingat ini fungsi kendalanya. Jadi kendala itu kita masukin di sini tadi. Apa tadi? Keramik ya. Ingetin ya. Siapa lupa ya. Ingetin ini. Kamu ingetin. Keramik pewarna percetakan. Keramik 80, 60, 70. Ya. Keramik. Ya. Keramik. Kemudian apa lagi? Pewarna ya. Pewarna. Gitu. Lupa kan saya? Percetakan ya. Percetakan. Berikutnya berapa tadi? Untuk ini nilainya 80 ya. 80, 70 ya. 70. Ya, 80, 80, 60, 70. 60, 70. 70. Oke, yang berikutnya pewarna itu pewarna itu 40, 35, 60 ya. 40, 35, 60. Ingetin. 40, 35 ya. 40, 35, 60. 60 ya. Oke. Berikutnya yang percetakan 40, 25, 90. 40, 25, 90. 40, 95 ya. 40, 95, Berapa? 25. Kita udah tepat. 25 Pak. Oh, 25 dulu Pak, baru 95. 90. 25, 90 ya. Ya, oke. Ya, bisa kamu lihat di sini. Untuk ekuivalennya mungkin 2800 ya. Keramiknya, kemudian ini. Oke. Ini tadi kan ada maksimum minimum ya. Jadi kita bahas ini ada maksimum minimum. Jadi bisa kamu lihat tadi untuk jumlahnya. Jadi ada kalau kita maksimum ya. Kemudian kan kalau kita bahas di sini ya. Jadi kan berhubungan dengan tadi ya maksimum atau minimum. Kita maksimum ya. Ya nanti kita lihat hasilnya sama apa enggak. Ya, ini hasilnya. Ya tapi nanti kalau kamu pas di laporan ya skripsi atau tugas nanti jangan hasil prosesnya ya, artinya kamu buat tabel sendiri ya di Word, buat tabel, buat seperti ini tabelnya, hasil olahannya seperti apa. Jadi jangan di screenshot hasil dari olahan program ya, nggak boleh, ya. Karena terlalu menyadur. Jadi kamu tulis nanti di bawahnya sumbernya dari aplikasi atau sumbernya kamu, ngerti nggak? Ya jangan di screenshot, contoh gini, hasilnya ini kan saya belum run ya, ini jangan kamu screenshot seperti ini, jangan kamu buat tabel sendiri ya. Tinggal berikutnya, langkah berikutnya di solver ya, dijalankan ya, ini hasilnya ya. Jadi mendapatkan, jadi untuk linear programming ranking solution list attraction dual ya. Ya bisa kamu lihat di sini ini kelihatan ya. Bentar, saya ulang lagi ya. Oke, jadi ini hasilnya ya. Jadi untuk yang menguntungkan ya pasti keramik ya. Tapi di sini solusi belum ada, solusinya bisa kamu di sini. Jadi untuk range-nya, kamu klik di sini bawah ya, ada range-nya. Kelihatan nggak di bawah ini? Ya, ini range-nya bisa kamu lihat. Ya, jadi untuk keramik nilainya 0, pilih keramik ya, reduksinya 100.000 ya. Untuk original value-nya 200.000. 2 juta ya, 200.000 infinity ya. Jadi untuk lower budgetnya, jadi budget rendah ya, ini jelek, ini untuk nilai tingginya ya,
warna, jadi keramik yang lebih dominan ya, lebih menguntungkan. Kemudian kita klik lagi, klik edit ya. Kemudian kamu jalani lagi, kita lihat solusinya. Oke, kita lihat sini solusi ya. Ya, jadi keramik ya, statusnya basic, non basic dan basic. Ya, berikutnya kita lihat lagi editnya. Ya, untuk ini tadi recordingnya, kemudian interaksinya kita lihat. Ya, ini interaksi ya. Versi 1, versi 2, jadi yang paling bagus kami 0,75, pas bunga 0,8, 0,8 ya, pas bunga juga menguntungkan. Ya, seperti itu ya. Ini kalau minimalis ya, kita lihat. Ya, untuk solusinya ya, beda dikit. Ya, oke. Jadi sekarang kita kasih coba ini contoh dari gas ya, contoh ini. Oke, di sini ada metode simplex dalam optimasi hasil produksi. Bisa menggunakan Lindo ya, Lindo atau menggunakan tadi banyak. Oke, di sini ini programming ya, menggunakan form GM yang tadi saya gunakan, maksimalkan tadi keuntungan. Jadi caranya tadi ya, ini ada bahan baku, uang, waktu, tenaga, ini sebagai kendala ya. Ya, itu penelitiannya tadi. Oke, kita coba definisi masalah langsung mati aja ya. Ya tadi ini tadi kita gunakan. Nanti kamu buatnya begini ya. Ini hasilnya kamu buat seperti ini, seolah-olah kamu buat walaupun aplikasi yang jalanin ya. Tadi oke, tadi X1, X2, 1.2500, X2 nanti kunci barunya ini bisa masukin hasil indeksnya. Ini hasil olahan tadi data ya. Dan yang kedua tadi ya. Ya, nanti dari programming, kemudian gunakan ya, sudah dicek, bisa melihat nanti ini keterangannya. Ini bisa melihat yang tadi ya. Jadi tadi yang menghasilkan keuntungan itu paling banyak adalah buat keramik. Ya. Di bahasa analisa tadi ya itu sebesar 28.000 tadi, keuntungannya bisa 100.000 untuk keramik tadi ya. Kesimpulannya tadi di sini bentar kita lihat satu kita ya. Ya. Bentar. Ini ada 100.000 di sebelah. Ya, interaksi 1, interaksi 2 harus keluar tadi. Jadi paling menguntungkan ya tadi ini move ya. Jadi, tadi sorry, tadi saya maksimum harusnya ya. Minimum. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan sebelum kita lanjut yang lain. Ada pertanyaan? Silakan. Untuk tugas kamu atau skripsi kamu. Masih belum ngerti? Silakan. Pak, Kita kalau Pak maaf, iya, silakan. kalau untuk tugasnya berarti pakai aplikasi ini juga Pak perhitungannya? Kayaknya lebih sederhana ini, tapi kamu bisa aja pakai ini. Cuman kamu cari lagi referensi jurnal yang hubungan dengan tadi simplex. Bisa aja sih, nggak masalah. Cuman kalau sederhana,
Ini akan bertambahan aja dengan yang lain. Ya, nanti kita cari jurnal yang berkaitan dengan simplex untuk penggunaan POM ya. Tugas kelompoknya tuh yang di pertemuan pertama ya yang sama Bapak jelasin bukan? Oh enggak, kan kita sampai 6 pertemuan ya. Iya. Jadi kan nggak simplex aja. Saya tadi simplex contohnya ya. Nah, kan yang berikutnya kan ada metode apa tuh transportasi, ya kan? Ada yang berhubungan dengan quality control. Itu bebas. Kamu pilih dari 6 pertemuan itu, judulnya beda-beda ya. Artinya tadi saya contoh satu aja untuk simplex. Ya. Nah, kita saya bahas tentang bab kedua ya, yaitu tentang transportasi, transportasi. Ya, jadi kita ulas sedikit. Jadi tadi simplex ya. Tadi lanjut ya. Tadi pertanyaan lagi gitu ya. Oke, berikutnya ada dua metode tadi simplex, yaitu kalau simplex tadi mencari keuntungan ya dari keuntungan produksi ya, atau kendala-kendalanya. Berikutnya kita bahas tentang metode transportasi, yaitu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber yang disediakan ya, dari tempat tujuan kebutuhan optimal. Jadi alokasinya nanti harus diatur ya, ada biaya alokasi dan sebagainya. Jadi kalau kamu kerja di bagian logistik mungkin ini terpakai ya, jadi bisa lihat tadi ya. Kemudian ini kita review ya, jadi metode ini pertama kali udah kita bahas jatuhnya. Oke, jadi yang berhubungan dengan masalah distribusi barang ini bisa kamu gunakan juga bekas diskusi juga ya. Ya. Nah, tahap awalnya tentukan MWW ya, knowledge work, ini udah kita bahas ya. Berikutnya gunakan metode LC, metode FOAM atau metode RAM. Ya. Jadi di sini mengelola dilakukan nilai negatif terbesar. Ya. Berikutnya untuk tahap akhir ada stepping stone, ada modi ya, yang ingin kita bahas ya. Ya, tadi lanjut. Kita bahas tentang contohnya di sini. Kereta api punya 3 pilihan kereta ya. Jadi saat mudik tidak ada 3 kereta. Remaja, Majapahit, Malabar dengan tujuan Malang, Jakarta melalui Semarang. Jadi kapasitas masing-masing tersebut adalah 260, 380, 230. Ya. Permintaan tiket sebesar 425 untuk Remaja, 415 Majapahit ya, 360 untuk Malabar. Biayanya bisa kamu lihat sini. Ya. Itu kan biaya ini MPI, IC, FAM, alamat. Oke, tadi lanjut. Ya kita di sini coba pakai ya, di sini kita close aja tadi. Ini ada masalah transportasi. Nah ini transportasi. Transportasi ya. Tadi kita buat KAI. KAI. Oh, misalnya KAI. Oh PT KAI. PT KAI. Tadi ada 3 ya. Ada Malabar. Kendalanya kita belum lihat. Oke, tadi. Jadi Malang ya 3 ya. Oke, sumbernya remaja tujuan ini. Ya. Jawabannya adalah ini. Ya, coba ya. Coba di sini ya. 427. Ini juga 3 tujuannya. Oke, kita kasih maksimum. Ya, di sini Jakarta ya tadi. Lupa lagi. Malang, Semarang, Jakarta. Ingat, Malang, Semarang, Jakarta. Malang. Apalagi? Apa? Malang, Malang ya. Semarang, Semarang. Jakarta. Oke, Jakarta. Tinggal di sini apa tadi? Mataram aja ya. Ingat? Keretanya Mataram aja, Majapahit, Malabar. Mataram aja. Mataram ya.
Majapahit, Pak. Mataram. Majapahit. Apa? Majapahit, bukan Majapahit. sih? Majapahit itu aja ya. Majapahit. Namanya apa juga ya? Ini hujan. Tiga ya harusnya. Orang dulu ya. 427. 4 2 7. Dua ratus 90. Ya, ini ya. Tambahin 290. 290. Kemudian 380. 230. 380. 20. Ini ada kesalahan nanti nilainya belum valid ya. Kebutuhan. Kebutuhan ya. Kebutuhan. 125, 415, 360. 125, sorry. 125, 415, 360. 415, 415, 415, 360 ya. 360. 900 ya. Ya. 427, 186, 186, 8. Kemudian 539. 5 itu. Ya, kita lihat di sini. Mulai dari mana ya? Norwest metode, kan tadi kan ada Norwest minimal cost available ya, jadi bisa kamu lihat di sini ya. Oke, ini hasil tadi olahan. Oke, berikutnya total ini hitung-hitungannya ya, rumusnya jumlah kemudian dikalikan. Jadi nanti kamu kalau diskusi atau laporan kamu buat ininya ya, hasilnya. Oke, berikutnya untuk metode WPC disebutkan malah 5. Oke, ya kita lihat di sini untuk metode NWC ya. Kita lihat untuk NWC-nya, kita lihat untuk NWC ya. Ya, jadi dapat ini ya, 90. Jadi Jakarta Jaga 320, 380, Semarang 190. Ya, kita lihat di sini untuk marginal cost-nya untuk harganya itu yang paling ya min 9, paling gede itu Mataram aja Malang ya, Malang. Kemudian banyak lembu juga banyak lagi untuk kos perjalanan ya. Ini
ke dolar. Ya. Jadi 201 bagi 40 dan kita lihat hasilnya. 20. Kita lihat sini hasilnya yang bagus tadi. Total biayanya ya 590 ya. Jadi alokasi persediaan ya kebutuhan ya 15 persen 960 ya. Berikutnya metode ya, C ya 5680. Jadi total biaya yang dikeluarkan 5680. Berikutnya kita pakai less cost. Jadi biaya minimum ya. Jadi pengalaman domi selalu berakhir. Jadi kalau domi sudah selesai ya. Jadi jika ada kasusnya ada dummy ya, maka satu selain PC dikarenakan dalam LC perusahaan dianggap lebih milih mengalihkan tempat yang membutuhkan daripada simpan di gudang. Artinya dijalankan semuanya. Oke. Ini hasilnya adalah 35. Oke, berikutnya kita bahas tentang tadi tadi NCP. Berikutnya kita memo cost ya, NCM ya, NCM ya, ini tadi ya biaya minimum ya, biaya minimum itu hasilnya yang dummy macam aja ya, berarti nggak langsung dikeluarkan, nggak ada stok apa-apa. 15, 35, 40, 30, 32, 40. Cost memang itu dan cost kemudian shipping-nya ya kemudian sini. Jadi untuk costnya paling besar adalah Majapahit Jakarta ya. Dami, Matar Maja Dami ya, ada 90 0 nilainya 500 ya. Jadi betul 4 unit kereta 207 karena dia 280 8 380. Yang paling banyak adalah Jakarta Majapahit karena kosnya harganya murah jadi lebih banyak minatnya. Hasilnya 360 tadi. Ini udah saya masukin ya, nanti bisa kamu baca-baca. Oke, berikutnya menggunakan metode PAM, yaitu menghitung selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil. Setelah memperoleh hasil selisihnya, bisa kamu baca ya. Oke. PAM, ya, baca lagi dari selisihnya berapa 252. Oke. Metode yang terakhir yaitu PAM. Ini kita edit dulu. PAM ya, Vogel Apportionment Method. Ya, ini hasilnya harusnya kamu jalankan. Ya, oke, ini dia ya, dummy 90 Matar Maja. Solusinya ya $16.000 ya. Transportasi ya, marginal cost. Kemudian edit lagi. Sekarang shipping cost-nya. Ini. Oke, nanti kamu analisa lagi ya. Nanti kamu tahu caranya.
Oke, berikutnya kita lanjut tadi masalah transportasi. Yang berikutnya transportasi ya. Kita baca-baca nanti. Ya, nanti bisa ikutin modul ini ya. Ya, berikutnya masih transportasi ya. Ya, ini alokasi stepping stone. Stepping stone di sini dipakai, nggak ada stepping stone. Ya, di aplikasi ini ya, bisa cari. Bisa cari dia pakai aplikasi beda nih. Terus dia pakai aplikasi ada POM Windows. Lalu saya coba dulu ya. Ya, ini WinKSB ya. Boleh kamu catat. Nanti kamu download WinKSB. Kebetulan saya sudah download, cuman saya nggak bisa dijalankan di laptop saya. Jadi boleh kamu download nanti WinKSB, ini gratisan ya. Sama seperti yang tadi kita pakai guna FOAMKM ya. Bisa kamu download, ini gratis semuanya. Jadi untuk mengolah transportasi berikutnya tadi menggunakan WinKSB ya. Aplikasinya hampir sama sih ya, cuman dia beda sedikit. Tapi dia lebih bagus ya. Ya. WinKSB. Oke, berikutnya kita bahas penugasan. Ini bisa juga skripsi penugasan. Jadi inti penugasan adalah tadi sama seperti transportasi, yaitu suatu kasus dari masalah linear programming yang berhubungan dengan dunia usaha atau industri ya, atau manajemen ya, yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Misalnya kamu buat apa ya, penilaian karyawan misalnya, yang berhubungan judul penilaian karyawan ya, atau kinerja prestasi siswa atau prestasi karyawan bisa ya. Ini kan penugasannya atau mencari manajer yang terbaik ya. Ya, ini yang kita bahas sejarahnya. Jadi kami untuk menyimbangkan antara banyak tugas dengan banyaknya tugas. Jadi apabila penerima tugas mendapat pekerjaan kami, berarti diinstruksikan bahwa tadi tugas itu mengambil tugas. Tapi apabila tugas yang diberikan kepada dami, dia instruksikan dia itu tidak ada yang mengerjakan atau kosong tadi ya, dan itu kosong yang dan itu sama dengan nilainya 0 ya. Jadi ya, ada yang minimalis. Jadi tadi bisa kita gunakan masalah tadi apa? Kita ini adalah penugasan atau asesmen. Coba kita lihat sini ada asesmen. Asesmen. Ini tidak ada penugasan. Confection controlling. Ya, kamu nanti cari di tadi ya menggunakan POM PM tadi. Ya, ini tugasan di sini nggak ada ya di POM PM untuk olah datanya. Ya lanjut, berikutnya ini pakai POM PM ya. Ada. Oke, kita lihat tadi. Ini ada nih, kita coba lihat. Modul asesmen kita lihat. Modul asesmen. Oh ini ada, sorry. Ada ya. Oke, lagi. Ini asesmen. Sorry, ada ya tadi ya. Oke, aplikasinya ada ya. Jadi bisa kamu coba nanti. Ini tadi.
Bisa dicoba kamu. Ya, oke, contohnya tadi ini, ya. Ini apa nih kita coba ya? Ini kasusnya adalah kasusnya. Kita lihat satu soalnya. Ya, jadi ada les bimbel ya, menugaskan karyawan untuk mengajar anak-anak dengan tingkatan kelas yang merupakan data keuntungan dan kami mengajar les menghadapi banyak anak. Jadi tugas optimal agar keuntungan tumbuh maksimal. Ya, jadi ini ada Resa Santilela, dia ngajar di kelas 3, Resa ngajar di kelas 4, 24 anak. Ya, ini bisa juga kalau kamu bikin judul misalnya analisa indeks prestasi guru terhadap penilaian guru terhadap prestasi siswa, itu ya judulnya tuh ya. Ada kelas 10 misalnya, kelas 10 misalnya nanti ada jurusannya misalnya di sekolah itu kan ada jurusannya ya, ada kelas 10 sekarang ya, 10, 11, 12, nanti jurusannya bisa masukin PL atau kimia atau otomotif dan macam. Ya, boleh kamu masukin misalnya 20 siswa, 20 guru atau 5 guru bisa kamu masukin, itu bisa ya. Oke, kita contohin tadi ya. Ini tadi berdasarkan contoh ya, ini kita masukin tadi ya. Yang dummy adalah yang 5 ya. Ya, kita lihat dulu di sini, kita kasih contohnya aja. Analisa tadi kita mengajar 3 kelas, keuntungan Mama Santi ke 4, keuntungan 425. Kasih tadi ini tanpa Citra mengajar ini 0 ya, tanpa keuntungan nilai ke 18. Ya, ini kita coba pakai aplikasi. Ya, kita coba ini ya. Ingetin, Resa Santi Lela Citra. Ya, ingetin. Misalnya SMA ya, SMA 1. Ya, ini kita buat nomor jobnya. Kita kasih tahu aja tadi Santi ya, mungkin Santi, Resa Santi Leni Citra, Resa Santi Leni Citra, Resa Santi, itu Lena ya, Lena ya. Terus satu lagi siapa nih? Tadi Cika. Cika Pak. Citra. Cika kalau nggak salah. Citra aja ya, boleh ya. Oke, ini kita lihat nih. Kelasnya kan tadi cuma 3 ya. Kita samain. Ya. 55, 24, 23. 55, 24, 23. Ya. 55, 24, 23. Yes, salah. 55, 24, 23 ya? 33 kalau nggak salah ya. Saya ragu ya. Bisa dilihat dulu. Saya lihat. Ya. Ini tadi 40. Lupa deh. Dorong lupa mulu. Ya, kelas 3, 4, 5. Sorry. 24, 23 ya? Ini benar 24, 23. Kelas 1. Kelas 2. Kelas 2 ya? Kelas 3. Berikutnya 23, 42, 18. 23, 42, 18. 23, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
42, sorry. Aduh, salah. 42, 18. Berikutnya Lena ya. 34, 33, 21. 34, 34, 33, 21. Citra 12, 20, 12, 12, 20 ya. 12, 20, 12. Ini tadi kita ulang setelah 1, 2, 12. Ya, ini hasilnya nanti kita lihat sama apa enggak. Ini hasilnya Resa 24, 23, kasus ini. Ya, oke, kita lihat dulu di analisanya. Ya, ini dia. Ya. Oke, kita coba melakukan outputnya. Ya, ini. Oke. Ya, ini kita cari yang dummy ya. Dari asiswa ini. Ya, kita coba marginal cost-nya. Ya, cost-nya 12, 63 juta. Sama lagi. Basis penulisnya kita lihat ini. Ya, jadi Citra yang paling tidak berprestasi ya mengajar, Resa di kelas 10 ya dapat nilai 55, Santi 42, Lena 21 ya. Jadi hasil kesimpulannya tadi di sini di Citra ya. Jadi bisa kamu lihat di sini kesimpulannya. Jadi Resa mengajar kelas 3 keuntungan 55, Santi mengajar kelas 4 dengan 42, sedangkan Citra hasilnya dummy sebesar di totalnya sebesar 118. Dan tadi yang paling menguntungkan adalah tadi si Resa ya, hasilnya guru yang bagus ya gitu. Oke, berikutnya kita lanjut tadi masalah penugasan. Jadi kalau misalnya prestasi karyawan ya kamu cari variabel apa aja tuh ya, misalnya absen siapa yang paling bagus dalam 1 tahun berapa hari, misalnya setahun itu 360 hari, misalnya anggaplah 200 ya, 200 maksimum ya. Kemudian ya kalau ada yang absen jelek itu salah satu pengurangan, jadi ada absen, kedua keterlambatan atau sakit pesan masuk. Jadi nanti dicari karyawan yang terbaik yang dijadikan atau pemilihan karyawan baru berdasarkan nilai apa prestasi matematika, itu spot test segala macam. Nanti hasilnya ketahuan siapa yang dipilih ya, yang terbaik. Nanti ya. Oke, berikutnya kita bahas tentang kalau nggak ada pemain nggak usah ya kita bahas. Oke, gitu aja. Silakan ada yang mau nanya. Pak, itu mau nanya untuk yang tugasnya itu kita wajib pakai aplikasi, Pak. Oh iya, kamu mau ngolahnya pakai Excel, pakai kalkulator, pakai aplikasi lah. Ya kamu kan anak SD. Nah kalau kamu udah tahu aplikasi, nanti kan kamu udah mau skripsi belum? Udah skripsi lagi bab 3 sih, Pak. Sudah buat. Kamu pakai apa judulnya? Saya yang program bisnis. Iya. Oh, kamu buat aplikasi. Iya, betul. Oh, kira analisis ya. Kalau analisis pakai ini. Iya, pakai aplikasi ya. Ya, contoh lagi tadi pakai ini. Berikutnya ada namanya Rapid Manner. Ya. Kelihatan? Iya, Pak. Ya, ini Rapid Manner. Ya. Jadi biasanya untuk variabelnya
jumlah kuesioner ya, ada kayak kuesioner ya. Nah, ini pakai update lagi, saya lupa lagi. Aduh, lupa saya tadi. Kenapa saya update ya? Sudah, ini lost update pokoknya kemana. Berikutnya ada lagi, oke, kita punya proses. Ini harus ada data masukannya ya. Nah, variabel juga bisa kita. Ini banyak, ini pokoknya banyak banget menggunakan rapid manner. Ya. Ini untuk data mining. Nah, berikutnya ada lagi namanya Lindo. Sebenarnya banyak ya. Lindo seperti ini. Ya. Lindo file. Ini rada ribet karena dia ngedit ya. Nanti input sendiri kamu X1-nya, X2-nya. Karena X1 misalnya. Ya. Ini rada ribet ya. Tapi ya lebih bagus ya. Ini X1 misalnya. Jadi ada kayak programnya kamu ya. Ini satu kemudian tadi. Bila tadi kan GUI ya konsepnya ya. Tuh, ya. Oke. Berikutnya ada lagi yang biasa untuk analisa berikutnya. Ini saya pas dulu biar nggak berat. Saya tutup ya, biar nggak berat. Berikutnya bisa menunggu nanti mengupdate lagi tadi. Banyak ya sebenarnya. Bentar saya close dulu. Ya, tadi QM berikutnya saya pakai Smart PLS. Berikutnya ada lagi apa itu ya? Ada Listral ya, cuman boleh ini. Kita coba ini ya, Smart PLS atau kamu pakai SPS boleh. Menunggu ya. Ya silakan. Ada yang mau nanya lagi sambil nunggu ini aplikasi itu jalan. Jadi tugasnya kamu cari kelompok sendiri ya. Nanti kamu dibuatnya seperti jurnal ya. Seperti ini ya. Kita cari ya di Google tadi misalnya ini kan masalah kita jurnal transportasi ya, kita coba ya. Cari contohnya. Jadi referensinya bisa kamu cari banyak. Jadi kan ada jurnal acuan ya. Ya, kita lihat dulu di Google. Dia tutup. Sorry. Ya, oke kita cari jurnal, misalnya jurnal metode Asikul ya, Asikul. Ya, psikoanalis. Ya, ini bisa dijadikan skripsi atau tugas kamu. Saya contoh ini aja, sebenarnya banyak ya. Kita lihat dulu. Itu dia apa kita lihat.
sesuai dengan ini ya. Kalau kamu boleh boleh sih. Kita dulu ya model asesmennya pakai POM atau enggak. Oh, di model Hungaria. Jangan di matematika. Jurnal aduh, lemot banget. Ya, misalnya jurnal masalah transportasi apa gitu ya. Ini ya, ini yang tadi ya yang kita bahas, analisa perancangan jaringan distribusi. Kita lihat ya. Sorry, loadingnya banget ini. Kamu nanti dimasukin ya perusahaannya, PT-nya apa kalau di skripsi sebenarnya ya. Jadi harus ada objek penelitiannya, jangan farmasi aja ya. Oke, di sini pakai Linggo ya. Ya, oke. Kamu bisa pakai tadi ya, sama aja atau di doublein. Kita coba ya, download. Dulu. Ya, downloadan selesai. Pak, maaf Pak, kalau misalnya kalau satu kelompoknya tuh berapa orang ya Pak? Boleh 3, boleh 4. Boleh 3, boleh 4 ya Pak. Oke, Iya. makasih Pak. Iya. Tapi semuanya di analisis atau program ini? Ada yang lain? Soalnya kalau analisis banyak ya, ini udah masuk kategori ya presentasi nih jatuhnya. Jadi kalau bimbingan saya siapa sih, Sarah? Ya, siapa sih? Lupa saya nih. Kamu belum fokus sih ya, nanti habis UAS baru fokus ya. Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Ini jadi tugasnya kita disuruh buat jurnal juga Pak? Iya, laporan seperti jurnal. Laporan seperti jurnal. Batas waktunya kapan Pak? Karena skripsi juga mepet Pak. Nah, itu dia. Kita Makanya, dikasih waktu skripsi itu makin maju. Jadwal buat skripsi itu harus selesai sebelum akhir Juni. harusnya gini ya. Kan ini kan sampai, ini kan baru pertemuan pertama ya, masih ada 5 pertemuan lagi. Itu kan ditunggu sampai pertemuan akhir sebelum UAS. Karena kan nilai kamu kan dari presentasi. Dan bentuk jurnal, ya. Nanti. Nah, sebenarnya kalau kamu mau, ya kamu sambil buat skripsi juga kamu pakai aja yang ini, ngerti nggak? Karena Ya. kan skripsinya ngambil bikin program Pak, bukan penulisan ilmiah Pak. Kamu cari temen yang analis kelompoknya. Jadi kamu nggak ribet juga. Ya. Jadi biar tahu, atau kamu mau ngerjain juga apa-apa. Ya.
Jadi cari teman yang jangan program semua ya. Oke, Ini ini harus ada surat risetnya juga, Pak. Oh, nggak usah. Kamu ngarang-ngarang aja. Cuman nanti pakai Mendeley biar jangan kelihatan plagiat. Jadi boleh di kerjaan kamu kasusnya apa kamu ngarang-ngarang aja nggak apa-apa. Yang penting hasilnya sama. Ini contohnya gini ya. Ini kan analisa perancangan jaring distribusi pada sebuah perusahaan informasi. Jadi kamu ganti misalnya pada PPA, PPB, ya. Jadi ya, Ini contohnya jadi boleh di-share nggak, Pak? boleh. Atau kamu download aja, kamu foto. Ini saya juga baru download ya. Kamu cari aja di sini. Analisa perancangan Analisis jaring. perancangan jaringan distribusi. Oh. Sebenarnya banyak ya tadi masa transportasi. Ini kan transportasi ya. Ya. Yang Jadi berkaitan berarti yang berkaitan sama transportasi ya, Pak? enggak bebas. Tadi kan ada Simplex, ada transportasi, ada assessment, ya. Yang tadi kita bahas tuh, yang tadi modul tadi, itu Iya. kamu pilih mana yang paling enak. Jadi nggak berbaku ke transportasi. Boleh nggak saya Simplex? Boleh. Ngerti nggak? Itu gantung Oke, Pak, kenapa. oke. Ya ini kan ada, ini pakai Lindo ya. Ya, pakai Lindo. Tadi kan kita pakai form, lebih gampang pakai form. Lindo kan di codingnya. Ya, jadi di sini ya bisa kamu lihat jadi kesimpulannya di sini. Oke, jadi di ini mengajukan transportasi yang misalnya menggunakan penelitian kualitas musik optimal yang ya kayak gini ya. Baca ya. Bab 1. Sorry. Ya, tadi yang kita bahas ya, ini tadi ini bisa cari di Google ya metodenya. Ini kan pakai Simplex atau pakai apa? Jadi tadi masa operasi kan ada tadi ada NCM ya segala macam. Ini kan teorinya aja ya. Kamu cari jangan sampai sama ya. Ingat pakai Mendeley. Teori-teori banyak lah ya. Kamu cari. Sorry, amat ini. Ya, jadi ringkasannya seperti ini ya. Ini penelitian dahulu. Cuma kalau analisis nggak terlalu susah. Program udah sampai mana? Baru bab 3, Pak. Programnya sih udah, Pak, tinggal papernya doang yang belum. Istilah. Bimbingan saya ini belum pada bab 3. Metodenya masih pada bingung. Jadi metode penelitiannya kita lihat ini ya, langsung aja. Ini contoh-contoh rumusnya bisa dimasukin. Walaupun kamu nggak ngitung-ngitung ginian pakai aplikasi. Ya, oke, contoh data masukannya nih ya, bisa kamu lihat. Kontribusi tadi ini bisa kamu tadi di POM ya. Jadi aplikasi POM QM ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. 5, ini 5. Masukin nilainya, sama datanya ya. Bandung begini. Permintaan. Ya, ini harusnya nggak usah di ini ya screenshot ya hasilnya. Nah ini nanti hasilnya ya seperti ini. Kalau pakai Lindo ya tadi ya. Jadi kesimpulannya nah seperti ini ya. Nah ini kamu buat dari hasil program kamu buat seperti ini ya. Jangan di screenshot ya. Oke, jadi hasilnya diskusi totalnya gini. Jadi solusi berikan pada satuan ribuan ya. Kesimpulannya bisa dilihat. Ya. Aduh, ini benar-benar deh. Ya, bisa lihat menghasilkan ya. Jadi total kosnya 13 juta. Ya. Oke, nanti kamu baca-baca aja deh. Aplikasi bebas kamu pakai POM aja deh biar kamu nggak ribet-ribet yang bikin program ya. Artinya nggak terlalu apa namanya. Kasihan kamu nanti banyak tugas. Ya, yang pasti harus ngerjain ya. Ya, satu lagi. Sebelum selesai. Oh, jam 9 ya. Oke, ini pakai Spark PLS. Ya. Kalau yang analis nanti yang bebas. Jadi contoh, saya kasih contoh satu ya. Jadi misalnya ini.
Ini indikatornya, ya. Berikutnya kita lihat tabel-tabelnya. Ini variabelnya dimasukin. Kalau dia sama, main drag juga ya. Jadi buatnya rada lama juga sih ya. Kita buat analisis ini misalnya. Nah, misalnya dua lah ya. Sorry bentar. Aduh, ini bang. Bisa dilihat dulu. Ya, jadi misalnya ini variabel misalnya benar-benar deh. Nah, ya. Jadi nanti ini variabel terlibat dimasukin sini ya. Ini indikatornya, misalnya prestasi siswa, kemudian nilai, dan juga yang di sini ya. Variabelnya apa yang terlibat ya. Contohnya aja ya, karena waktunya juga terbatas. Ini kita klik kanan supaya rapi di sebelah kanan. Ya. Ini variabelnya. Kasih nama ya. Ada nama ini ya, email misalnya ya, siswa misalnya siswa ini prestasi apa hubungannya siswa dengan prestasi ya, hasilnya prestasi misalnya nilai akhirnya nih prestasi ya, kita hubungkan indikatornya pakai connect ini ya, indikator hijau. Kemudian kita lakukan kalkulasi, kita menggunakan pair programming. Jadi hasilnya valid atau tidak valid kelihatan di sini. Ya, kita lihat klik star calculation. Ya, bisa lihat kemudian hasilnya di sini. Ya, jadi nanti ada hati-hatinya nih ya. Jadi ini 0,8 berpengaruh penuh dengan ini 0,7 karena standarnya adalah bentar. Jadi standarnya adalah jika nilainya 0, di bawah 0,5 ya, berarti tidak valid. Ini valid ya. Jadi bisa kamu lihat di sini untuk nilai-nilainya. Ya, untuk variabilitas ya. Jadi 0,7 ya. Untuk kompositnya 0,7 ya. Nah, ini jadi dia kompositnya reliable ya. Kemudian rata-ratanya di atas 0,5 0,6 di valid ya. Kemudian untuk nanti ada artinya nih ya. Jadi yang model apa yang ngerti ya. Jadi R-square-nya ini 0,57 ya. Oke. Nah, untuk nanti hasil hipotesisnya kamu menggunakan di sini ya. Di sini. Apakah hubungan siswa dan prestasi itu berpengaruh? Jawabannya misalnya kita pakai boss ranking. Ya. Ya, bisa selesai. Bisa melihat hasil boss rank-nya. Atau kita lihat untuk standar deviasinya. Kita lihat sini ya. Ini bagus ya. Kalau kita lihat histogramnya, siswa prestasi di atas rata-rata 5 ya. Oke. Kemudian 4 koefisiennya ini dia 0,75 di atas 0,5 semua. Jadi standar deviasi statistiknya P40 ya, P0. Artinya siswa itu berhubungan dengan prestasi ya. Walaupun nanti indikatornya di sini apa nih banyak ya. Ini didapat dari kuesioner. Oke, gitu aja. Ada lagi pertanyaan? Nanti kamu makin pusing. Ya, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada saya tutup. Ya. Nanti yang Izin, Pak. ya ada tanya sekarang.
Untuk yang di PowerPoint-nya, poin-poin apa aja yang ditampilkan, Pak? Apa tuh? Ulang lagi coba. Kan dipresentasikan, Pak ya, ini Pak ya. Mm-mm. Eh, untuk di poin-poin PowerPoint-nya apa aja yang ditampilkan, Pak? Kalau PowerPoint ya metode aja kali ya. Metode menghasil sama permasalahannya di mana. Dalam bentuk tabel aja. Ya. Oke. Tapi nanti hasilnya sebenarnya seperti jurnal. Kalau bagus nanti jurnal saya upload ya. Saya upload. Jadi biar tambah nilai di kamu juga ya. Syukur-syukur kalau yang tadi yang skripsinya analisis nambah-nambah ya. Menambah seperti ini loh cara analisa sistem gitu ya. Ya. Oke. Minggu besok kita ketemu lagi ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut ya. Tugas ya. Oke, satu lagi, tanggal 29 kamu ada acara nggak ya? 29 hari Minggu. Ada yang rumahnya sekitar Bantar Gebang nggak ya? Enggak Pak, saya di HI. Harapan Indah. Mm-mm. Kira ada yang di daerah Bekasi gitu, kalau ada boleh datang gitu kan. Ada acara. Jadi pengennya sih harus ada ya. Perwakilan 2 atau 3 mahasiswa. Ada acara di pesantren Anu, teman di Setu. Lokasinya ada lumayan sih. Kalau dari Bekasi ini deket ya. Kalau dari Harapan Indah sebenarnya ya deket juga ya. Kecuali kamu kerja ya. Sudah nanti konfirmasi. Ya. Minggu libur kalau minggu mah. Iya, 29 libur. Hari Minggu. Acaranya tanggal 29 kan hari Minggu. Iya, libur Pak. Yang kalau mau datang ya silakan ya, terutama yang nanti kamu kan dapat sertifikat ya. Pokoknya sekitar Bekasi aja yang mau aja ya. Gak jangan banyak-banyak, 2 atau 3 orang, 4 orang lah. Seru gua kamu nggak apa-apain, cuma jalan-jalan aja, artinya cuma temenin aja ya. Ya syukur-syukur bantu-bantuin lah ya. Itu aja. Ya, kalau udah jam 9 ya, saya cukupin dulu ya. Cukup dulu ya. Ya selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam, Pak.